Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Game. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih dengan aku Tika dan aku Angel. Dan hari ini di studio kita telah kehadiran seorang narasumber. Dia seorang penari Angel dan juga seorang makeup artist. Langsung aja kita ke narasumber, ada Rizwi Saputra. Halo Rizwi, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Wah, ini apa nih aktivitas sehari-hari Belakangan ini masih kuliah sih. Oke. Lagi sibuk skripsian semester akhir kan Kak. Terus di sela-sela waktu Rizin sibuk nari di wedding kayak gitu ya kan, kayak event-event kecil gitu. Habis itu ya kalau ada panggilan makeup, Rizin makeup juga. Wah, ini multi talent sekali nih narasumber kita kali ini, Rizwin. Dan juga perlu diketahui ya Tribuners bahwa Rizwin ini juga salah satu pengisi acara dalam acara PIMNAS seremonial ya, opening ceremony PIMNAS di Universitas Sumatera Utara. Mungkin boleh dijelasin Rizwin itu bagaimana hingga akhirnya ikut dalam opening ceremony ini? Sebenarnya tarian ini kan ditarikan sama anak-anak sanggar di MCDC namanya Kak. Terus Rizwin kan freelance juga nih kan, terus diajak untuk join di sanggar itu untuk event PIMNAS tadi malam. Ya Rizin terima aja karena lagi kosong juga kan Kak. Ya udah Rizin terima, jadi ikut nari. Nah, perlu diketahui juga nih Kak, informasi kedua bahwa Rizwin ini juga merupakan pemenang dari Indonesia Menari ya. Indonesia Ini kita kasih applause dulu nih. Yang diikuti oleh 9.000 peserta. Ya, Itu dia. Dan Rizwin adalah salah satu dari perwakilan Sumatera Utara ya. Betul, nah, Rizwin boleh dijelasin gimana tuh proses perjalanannya mengikuti Indonesia Menari virtual itu? Oke, awalnya Rizwin udah tahu informasi dari teman dulu kan Kak. Ada informasi ini Indonesia Menari Virtual 2021 diadakan virtual dan diikuti oleh seluruh Indonesia gitu kan Kak. Yang biasanya ini diadakan per kota-kota gitu. Jadi kali ini diadakan secara Indonesia gitu seluruh Indonesia. Iya, betul. Nah, habis itu Rizwin iseng tuh udah dikeluarin kan ininya video untuk tutorial tariannya gitu kan, koreografinya. Nah, di situ Rizwin udah nonton, udah ikutin gitu. Cuman di awal pas mau tag video, udah deadline tag video itu Rizwin terkendala di kostum. Kenapa kostumnya itu, Win? Rizwin sama sekali nggak punya kostum apa-apa, gitu kan Kak. Nah, itu Rizwin konsultasi sama teman-teman, sama kakak-kakak di sanggar, Kak kayak mana ya Rizwin udah belajar, ya udah deh, orang itu pada support Rizwin. Nah, di situ Rizwin melihat wah orang ini support Rizwin gitu, masa Rizwin gitu aja nyarah gitu aja cuman gara-gara kostum gitu. Nah pas terakhir mau penguploadan video itu di hari Minggu, malam minggunya Rizwin ada nongkrong tuh sama kakak-kakak, abang-abang. Nah di situ orang tuh ngasih solusi, adek gimana kalau nggak adek pakai kostum abang aja gitu. Nah besok paginya kira-kira jam 7 pagian gitu. Ya di deadline tuh ya? Iya, udah hari deadline tuh. Rizwin langsung ngambil kostum, dan itu posisinya Rizwin lagi ada job wedding, nari di wedding. Nah, Rizwin tag di situ. Itu Rizwin udahlah Kak, ini kan dengan keadaan kayak gini udahlah, yang penting ikut aja dulu gitu. Nah, tag video udah selesai, langsung posting, langsung ini diposting gitu. Langsung daftar. Nah, habis itu alhamdulillahnya seminggu kemudian itu Rizwin masuk di ini semifinal babak semifinal. Ada beberapa juga dari Medan yang masuk di babak semifinal. Pas di semifinal Rizwin juga bingung tuh untuk kostum karena kendala Rizwin di kostum. Dari awal kan Rizwin nggak punya kostum tuh Kak. Nah, udah gitu, Rizwin ingat lagi ada kakak-kakak setambuk Rizwin yang punya kostum gitu. Rizwin minjem, Kak boleh bantuannya untuk kostum gitu. Alhamdulillahnya diberikan gitu kan Kak. Ya udah untuk tag video, alhamdulillah teman-teman juga dukung gitu kan Kak. Ya udah kami aja yang bantu gitu. Rizwin tag video itu posisinya di kampus. Di kampus udah di babak semifinal, udah Rizwin posting.
pas masuk babak finalnya, alhamdulillah nama Rizwin ada. Jadi Rizwin masuk di babak finalnya. Iya betul. Nah, babak final ini paling drama. Oke. Ini paling drama. Kenapa tuh? Paling drama. Hmm? Paling drama kali. Nah, di situ Rizwin kan memang betul sama-sama nggak ada, sama sekali nggak ada kostum gitu kan, Oke. Kak. Nah, Rizwin konsultasi sama teman-teman, kayak mana ya kostum Rizwin tuh nggak ada. Ini mana ini deadline-nya udah mau hari H gitu, udah mau deadline gitu. Gini aja, kamu cari teman-teman dekat lagi kan, Kak. Ada yang punya kostum, coba konsultasi ke dia, coba tanya ke dia, bisa nggak dipakai kostumnya. Dan kebetulan kostumnya ini yang punya cewek. Oke. Nah, itu gimana tuh? Oke. Postur, kalau masalah kostumnya nggak masalah sih bentuknya kan, Kak, karena bisa dimodif lagi gitu. Cuman posisinya badannya ini nggak sama. Oke. Bidang Rizwin kan bidang cowok tuh lebih besar. Nah, Rizwin coba baju dia, itu susah banget, sampai terasa di sini tuh sakit. Sesak lah Sesak. ya. Oke. Cuman karena nggak ada kostum pilihan lagi, ya udah Rizwin pakai itu aja. Nah, pas udah hari tag video, posisinya itu sama teman-teman kan, Kak. Nah, pas tag video, tag pertama lumayan bersih, cuman masih detailingnya masih kurang. Oke. Tag video pertama, kedua, ketiga itu nggak ada tenaga karena udah habis di tag pertama. Nah, di situ Rizwin udah selesai tag ketiga, itu sakit sampai terasa sesak, sampai napas pun sakit gitu kan, Kak. Nah, sampai Rizwin muntah-muntah. Waduh. Iya, ada tuh teman-teman tuh. Rizwin sampai muntah-muntah, orang tuh sampai kasihan. Udah kayak mana, udah cut aja, kirim yang pertama aja. Orang tuh pada bilang kayak gitu. Rizwin mikir kayak gini. Pas di babak final, teman-teman semua yang ada di sosmed, kakak-kakak stambuk yang ada di kampus, adik-adik stambuk semua, pada dukung Rizwin. Oke. Karena kan itu sistemnya ada juara favorit yang dinilai dari voting. Iya. Oke. Di situ semua pada buat story Rizwin nih perwakilan Sumatera Utara, ayo dong dukung. Nah, dari situ Rizwin tersentuh gitu. Sampai segininya antusias orang ini untuk Rizwin, mendukung Rizwin gitu. Dari situ Rizwin nggak bisa. Rizwin harus ekstra lagi. Masa orang itu kayak gitu Rizwin nyerah gitu aja, nggak bisa. Rizwin harus tag ulang lagi. Selesai tag itu sebelum zuhur, sebelum istirahat kan, Kak. Nah, habis zuhur, Rizwin ulang lagi. Untuk 3 kali tag, dan itu gagal. Gak ada yang bersih. Yang paling bersih cuman yang pertama tadi. Itu posisinya Rizwin mau bepergian. Mau perjalanan jauh. Dan itu Rizwin langsung inisiatif bawa kostum. Bawa kostum untuk perjalanan. Rizwin nyampe di satu daerah, Rizwin langsung tag. Rizwin tag ulang di sana. Tag pertama, tag kedua, tag ketiga masih sama. Sama kayak yang semalamnya. Di kampus? Iya, yang di kampus. Dan setelah itu Rizwin tag sore. Posisinya itu terakhir ngirim video hari itu. Besok udah deadline, udah pengumpulan video gitu kan, Kak. Nah, di situ Rizwin ngerasa udah 5 kali tag nih, Kak. Masih belum ada juga. Kayaknya Rizwin nyerah lah gitu. Karena udah capek kan, Kak. Iya, udah sakit. habis tenaga semua. Habis tenaga, udah sesak. Tapi teman Rizwin yang ikut ini, yang bantu Rizwin untuk proses tag video, dia masih dukung gitu. Semangat ya. Semangatin. Ayo Dek, coba sekali lagi, mana tahu rezeki kamu di terakhir gitu. Ya udah, Rizwin coba. Rizwin minum air putih banyak-banyak, Rizwin minum telur, puding, madu, biar ada tenaga gitu. Habis itu ya udah, berhenti dulu, istirahat sebentar. Tag terakhir, alhamdulillah jadi. Nah, itulah video yang Rizwin kirim. Nah, gitu. Total ada berapa tag dari awal sampai akhir ini? Kayak banyak banget ya. Banyak banget, Kak. Kalau dihitung, Rizwin juga nggak tahu. Banyak. Tak terhitung. Nah, tadi kan Rizwin berbicara mengenai kostum di Iya, setiap kostum. sesi. Ini kostumnya mungkin boleh diceritakan itu mesti gimana? Kalau untuk masalah kostum sebenarnya nggak ada patokan yang kayak gimana-gimana. Cuman panitianya mengharuskan kostumnya itu yang etnik modern gitu. Etnik modern. Iya, Oke. kebetulan Rizwin pakai
etnik yang daerah Sumatera Utara, kayak ulos dimodifikasi gitu. Iya. Sebelumnya Rizwin udah mulai menyukai bidang tari gitu ya. Udah mulai dari kapan? Kalau menyukai bidang tari itu Rizwin dari kecil. Dari TK Rizwin udah ikut nari di sekolah, SD ikut nari, dan di SMP kebetulan Rizwin SMP-nya di pesantren. Oke. Itu break, nggak ngapa-ngapain di bidang seni, nggak ngapa-ngapain. Setelah dari pesantren, Rizwin masuk ke SMA, dan di situ mulai aktif lagi nari-nari, walaupun guru tarinya nggak ada ya kan. Rizwin sama teman-teman, sama guru yang membina, walaupun dia bukan background seni tari, cuman bisa untuk menari gitu. Kita belajar di situ. Habis itu, untuk masuk perguruan tinggi, pas mau masuk perguruan tinggi, Rizwin disarankan sama guru-guru, gimana kalau nggak Rizwin ngambil seni tari aja, karena kan guru-guru juga melihat potensi Rizwin itu ada di seni tari gitu. Nah, Rizwin konsultasi sama orang tua. Orang tua langsung, jangan gitu. Kalau bisa jangan seni tari gitu. Awalnya tuh, jangan. Rizwin nelpon abang, nelpon kakak, kayak mana bang, kayak mana. Rizwin mau masuk seni tari. Rizwin minat di sini gitu. Awalnya nggak dikasih. Jangan deh, jangan di situ gitu. Yang lain aja coba. Tapi lama-lama ada kakak Rizwin yang paling tua, kakak Rizwin paling pertama itu dukung. Jangan di ini dong, jangan dibatasin gitu. Dia mau kemana, ikutin aja gitu. Ya udah, akhirnya pikiran mama, abang, yang lain terbuka. Ya udah, dicoba aja. Alhamdulillah, Rizwin masuk seni tari, jalur SBMPTN. SBMPTN. Iya, jalur tulis. Nah, dari situ Rizwin aktif di kampus. Untuk latihan-latihan di kampus kan memang kita ekstra latihannya, karena di kampus itu nggak cuman belajar prakteknya aja, ada juga teori gitu kan Kak, karena kita backgroundnya pendidikan tari. Nah, dari situ Rizwin ekstra lah untuk latihan gitu, bantu-bantu karya tari kakak Stambu gitu. Kalau ada latihan di sanggar di kampus kan ada namanya tuh Sanggar Widatra, itu Rizwin aktif. Nah, di situ Rizwin kayak masih buta lah untuk seni tari, karena kan di SMA tadi belum ada ini guru untuk yang ngajar tari gitu. Nah, dari situ Rizwin belajar, alhamdulillah ya, dari belajar itu Rizwin bisa nari-nari gitu, diajak orang lain gitu. Wah, tapi apa yang membuat Rizwin tertarik dalam dunia tari ini? Kalau tertarik kayak mana ya Kak? Kayak panggilan jiwa sih. Panggilan jiwa ya. Ikuti passion ya si Rizwin itu. ini. Karena Rizwin melihat tarian itu kayak tertarik gitu. Ada sebuah pertunjukan, wah keren nih gitu. Aku banget gitu loh Kak. Jadi ya Rizwin ngikut-ngikut gitu. Wah, tapi kan kalau tari ini banyak jenisnya Iya, sebenarnya. banyak Tapi jenis. kalau ciri khas dari Rizwin ini apa nih? Kan ada yang tari modern, Iya. tradisional. Kalau Rizwin, apa nih khasnya? Ya, sebelumnya kan Rizwin udah belajar di SMA. Oke. Nah, itu awalnya Rizwin belajar tari tradisi. Tapi belajar tari tradisi yang bukan pakemnya. Maksudnya itu bukan yang tradisi banget, karena kan nggak ada yang tahu di situ. Nah, Rizwin belajar, akhirnya Rizwin tahu kalau posisi Rizwin tuh ada di kontemporer gitu. Ya, Rizwin lebih minat di kontemporer sih. Cuman setelah Rizwin masuk kuliah, jadi suka tradisi gitu. Jadi banyak belajar tari-tarian tradisi yang ada di Indonesia gitu. Gitu sih Kak. Dan juga kalau dari Rizwin sendiri, ingat nggak penampilan pertama Rizwin mungkin pas kuliah itu kapan gitu? Ajang festival ya? Kalau festival yang diikuti di kampus, ada beberapa di Indonesia dan di luar negeri ada juga. Aduh, ini udah sampai mancanegara, mungkin boleh diceritai Rizwin itu yang di luar negeri bagaimana hingga sampai ke sana tuh? Oke, awalnya Rizwin kan bantu-bantu karya kakak tari, bantu-bantu karya tari kakak Stambu. Nah, dari situ Rizwin mungkin dosen-dosen pembimbing melihat, nah ini mungkin anaknya bisa, mungkin gitu ya kan Kak. Terus pas ada
event festival ke Thailand waktu itu, MTGT ke Thailand. Nah, Rizwin diajak tuh sama salah satu dosen koreografer juga di kampus gitu. Ya Rizwin diajak, Rizwin terima akhirnya. Ya udah, itu pada tahun 2019. Itu pertama kali Rizwin ke luar negeri. Dari situ. Dari menari. Ya. Dari menari. Tapi sebelumnya Rizwin ada pengalaman menarik juga sih. Apa tuh Rizwin? Nah, pas Rizwin masuk seni tari, 1 tahun kuliah di seni tari, ada tawaran dari ketua prodi dari jurusan untuk ditelepon kan Rizwin, gimana minat nggak untuk pertukaran mahasiswa? Sebenarnya bukan pertukaran mahasiswa, cuman hampir mirip sama pertukaran mahasiswa, namanya transfer of credit. Oke, TUT. Itu ditransfer ke Jogja. Di Jogja. Selama 1 semester Rizwin belajar tarian di sana, belajar kuliah di sana lah gitu kan Kak. Nah di sana Rizwin banyak pengalaman, banyak dapat ilmu gitu. Alhamdulillah sih Kak. Wah ini berarti Rizwin ini udah menyerap ilmunya nggak hanya di kampus aja Rizwin ya, sampai ikut pertukaran pelajar juga di Jogja dan juga ikut festival MTGT di Thailand. Itu berapa hari di Thailand Rizwin? Di Thailand kurang lebih 1 minggu Kak. 1 minggu, sempet lah ya jalan-jalan lah ya. Sempet ya. Sekalian ya. Nah setelah itu pulang dari Thailand, ada event berikutnya. Itu namanya International Dance Festival yang diadakan di Kuala Lumpur. Nah, itu Rizwin juga alhamdulillah diajak sama koreografer tersebut. 1 bulan setelah pulang dari Thailand. 1 bulan setelah pulang dari Thailand langsung ada lagi festival. Ada festival. Wah, ini potensi Rizwin ini memang besar sekali ya. Alhamdulillah. Nggak main-main, nggak kaleng-kaleng di Tribuners. Nah, Rizwin, kalau kita dalam menari itu apa sih yang paling penting gitu untuk kita dalami gitu mungkin ya? Kalau dalam menari yang paling penting itu proses. Oke, prosesnya. Iya. Tidak ada seorang penari yang bisa menari dengan bagus dan benar tanpa adanya proses. Nah, kita sebagai penari, yang pertama itu niat dulu. Niat dulu, sukai dulu, cintai dulu tarian itu. Kalau kita nggak suka, ya nggak bakalan masuk. Kita sukai dulu, cintai tarian itu, belajar proses, cari tahu teknik dan detailing dari tarian tersebut. Gitu sih Kak. Padahal kita tahu juga ya Rizwin ya, kalau misalnya menari ini berhubungan sama jiwa, bakal tahu ya, ketahuan ya kalau misalnya dia nari tapi pikiran tuh kemana-mana ya. Betul banget. Pernah nggak ngalamin seperti itu Rizwin? Yang gimana dulu nih Kak? Menari tapi nggak fokus atau pikirannya lagi nggak di situ, jadi sehingga nggak all out bisa dibilang ya. Sering. Dan gimana nih cara mengatasinya nih Rizwin? Seringnya itu karena satu mungkin ada pikiran gitu kan Kak. Banyak pikiran ya. Biasa mahasiswa ya. Nah, untuk mengatasinya ya gimana ya Kak? Tetap fokus aja gitu. Oke. Ini aja, fokus aja sama pencapaian kita gitu. Kita harus mencapai titik ini. Kalau kita nggak fokus, ini bakalan goyang gitu kan Kak. Nah, kalau kita fokus, ini bakalan tuntas. Gitu aja sih Kak. Berarti bisa dibilang kalau menari, udah buang dulu masalahnya ke belakang. Iya betul. Pokoknya harus all profesional out, dulu. Nanti setelah menari boleh lagi pikirin lagi masalahnya ya. Betul sekali. Wah, ini Njel, tapi menariknya nih Njel ya. Selain menari nih Rizwin ini memang paket lengkap nih. Dia juga seorang muah, makeup artist. Ini langsung aja kita tanya ini gimana nih Rizwin? Udah 1 paket nari tapi juga makeup gitu. Iya. Awalnya Rizwin itu suka makeup dari SMP. Dari SMP. Iya betul. Kita SMP nggak pandai makeup sama sekali Angel ya. Rizwin di SMP udah makeupin anak-anak tetangga gitu kan Kak. Jadi kelinci percobaan ya. Oke. Betul sekali. Itu masih pakai makeup mama. Pakai klien ya Rizwin ya? Bukan. Pakai makeup mama dan kebetulan mereka suka. Ini suka karena pasnya atau suka karena lu kurang tahu juga Kak. Orang tuh mungkin bagus nih makeupnya gitu. Jadi habis itu banyak acara-acara di sekolah mungkin ya kan Kak. Terus Rizwin dipercayakan untuk makeupin mereka gitu, makeup.
alhamdulillah dari situ Rizwin dapet cuan. Masih dapat cuan ya cuy, oke. Walaupun nggak seberapa kan yang penting ada gitu. Nah habis itu masuk SMA lebih fokus lagi, cuman nggak yang fokus banget gitu, nggak sampai yang mendalami banget, cuman ya karena kayak kalau misalnya kita lagi ada nari atau ada event apa gitu, Rizwin juga anak marching band kan dulu di SMA. Nah itu ada marching band, Rizwin make upin gitu teman-teman gitu. Nah dari situ Rizwin udah dilihat tuh posting aja di Instagram gitu kan di Instagram, Facebook, di sosmed lah kan Kak. Nah gitu Rizwin posting, banyak yang suka ternyata. Sampai awal make up itu pengantin Rizwin di akhir SMA. Di akhir SMA ya. Akhir SMA itu Rizwin make up pengantin. Walaupun masih tetangga Rizwin kan dekat-dekat situ. Nah, Rizwin make upin tuh berani. Rupanya banyak yang suka juga. Ini kayak tangan Rizwin ini tangan ajaib ya. Nari lentik, makeup bagus. Alhamdulillah. Waduh. Nah, tapi dari situ itu kan udah mau selesai SMA tuh. Itu posisinya Rizwin bakalan ke Medan untuk melanjutkan perguruan tinggi kan Kak, untuk kuliah. Nah, itu makeup Rizwin tinggalkan. Untuk yang di kampung, job-job di kampung Rizwin tinggalkan. Kebetulan Rizwin di Medan dikenal oleh kakak-kakak yang di kampung mempercayakan untuk wisuda dulu di Medan. Nah di Medan mereka wisuda, bisa nggak make upin kakak? Bisa, Rizwin bisa, Rizwin make upin, Rizwin posting, akhirnya sampai sekarang banyak yang suka. Dan Instagramnya apa namanya Rizwin? Mungkin boleh di-spill dulu sama Tribuners B. Instagramnya makeup Rizwin Nasution. Makeup Rizwin Nasution. Iya betul. Nah Rizwin, ini kan Rizwin nari dan juga makeup. Dulu sempat juga ditentang sama orang tua ya. Gak usah lah nari, tapi sekarang bisa lihat dengan achievement yang Rizwin dapat dan juga bisa menghasilkan ya. Belum tamat tapi udah menghasilkan cuan nih. Iya, betul, apa nih tanggapan dari orang tua dan juga orang sekitar Rizwin saat ini? Kebetulan kemarin pas pengumuman Indonesia Menari, nah Rizwin tuh ditelepon tuh sama mama. Iya, ditelepon langsung nangis. Itu siapa yang nangis tuh? Mama tuh menangis. Itu gimana Rizwin? Itu posisinya kan rame, ada sepupu, ada ibu, ada kakak. Mama langsung gini, inilah yang dulu kita masukkan ke pesantren. Sampai kayak gitu Kak. Nengoknya lucu gitu. Tapi mungkin dia karena orang tuh kan terharu melihat anaknya yang berprestasi gitu. Bisa dibilang nih orang tuh udah bangga lah ya Rizwin ya. Anaknya udah bisa mandiri, nggak minta uang jajan lagi, bisa dibilang ya. Betul, sampai biaya sekolah, biaya kuliah alhamdulillah Rizwin sendiri. Ini Tribuners catat ya buat kalian nih yang masih suka minta orang tua, be produktif nih kayak Rizwin. Iya betul. Dan juga mungkin Rizwin boleh dong kasih tips nih sama Tribuners nih yang mungkin lagi mencari passionnya atau belum tahu nih, aku mau arah kemana sih? Atau seperti Rizwin, ada passion tapi ada ditentang juga sama sekitar. Yang pertama kalau misalnya kita udah tahu bakat kita di mana, itu diasah aja, dipoles. Walaupun orang menentang, misalnya kayak tetangga, kawan atau siapapun, kalau mereka menentang itu nggak usah diopeni. Tetap aja fokus, tetap aja konsisten sama pencapaian kita yang ingin dicapai. Konsisten, niat dari hati, usaha dan doa. Itu sih yang penting Kak. Konsisten, niat dari hati dan doa. Pastinya selalu usahakan yang terbaik dari Rizwin. Karena orang-orang yang bakal ngejudge kita pun bakal terdiam ya ketika melihat prestasi kita seperti ini. Benar Kak, benar. Wah, menarik sekali nih Tribuners. Aku nih sampai speechless nih dengan Rizwin nih. Dia mahasiswa tapi produktifnya banget nih. Wah. Nah itu mungkin Tribuners cakap-cakap Smart Gen kita hari ini bersama Rizwin Saputra. Kita pastinya mendapat ya Angel informasi dan juga kisah-kisah inspiratif dari Rizwin, dan semoga ini juga bisa bermanfaat nih untuk Tribuners sekalian, terlebih yang lagi mencari passion dan jati diri. Oke, mungkin itu saja nih bincang-bincang kita hari ini. Pastinya kita akan kembali hadir dengan narasumber yang tidak kalah kerennya, yang akan kita selalu tayang di hari Minggu jam 5 sore hanya di
YouTube dan Facebook Tribun Medan. Oke, aku Kartika. Aku Angel. Dan narasumber kita, Rizwin Rizwin Saputra. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.